Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Kita masuk hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33 tentang ususul qada fil Islam, yaitu landasan dalam menetapkan hukum. Landasan dalam menetapkan putusan. Landasan dalam menetapkan putusan. Landasan atau dasar dalam apa namanya? Menetapkan putusan. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya setiap tuntutan seseorang itu dipenuhi, seandainya tuntutan setiap orang itu dipenuhi atau diterima, ya, boleh. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya seseorang akan menuntut harta orang lain, harta dan darah orang lain. Niscaya seseorang akan menuntut atau mengaku, boleh juga, menuntut atau mengaku harta orang lain dan darah mereka. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Kenapa? Niscaya seseorang akan menuntut harta dan darah orang lain. Habis ini saya jelaskan. Kok ada darah-darah segala gitu. Lakin ada yang perlu diulang, Bapak Ibu? Diulang? Ya. Niscaya seseorang akan menuntut harta dan darah orang lain. Darah. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i,
Akan tetapi agar tidak terjadi seperti itu, maka yang menggugat harus mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkari. Iya. Agar tidak seperti itu, maka penggugat harus mendatangkan bukti dan yang mengingkarinya harus bersumpah. Dan yang mengingkarinya harus bersumpah. Saya ulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya setiap tuntutan seseorang itu dipenuhi, niscaya seseorang akan menuntut harta dan darah orang lain. Maka agar tidak terjadi seperti itu, si penggugat harus mendatangkan bukti dan orang yang mengingkarinya harus menyatakan sumpah atau bersumpah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadis yang cukup berat lah, katakanlah seperti itu, karena ini berkaitan dengan landasan dalam memutuskan perkara hukum ketika terjadi sengketa antara dua orang. Jadi ketika ada sengketa di antara dua belah pihak, ada pengakuan terhadap suatu barang, katakanlah seperti itu, maka orang yang mengaku itu harus mendatangkan apa tadi? Bukti. Adapun yang mengingkarinya harus bersumpah. Belum paham Bapak Ibu ya? Tak jelaskan sedikit contohnya. Jadi hadis ini ditujukan ketika ada sengketa di antara dua orang. Yang satu mengaku bahwa dia memiliki suatu barang, katakanlah seperti ini. Misalkan saya punya barang, katakanlah HP. Kemudian HP ini dipinjam oleh seseorang. Maka ternyata orang yang meminjam HP ini kemudian mengaku bahwa HP tadi adalah miliknya. Saya jelas tidak terima. Maka pertikaian seperti ini bisa diselesaikan di pengadilan atau mencari mediator. Ada mediatornya. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang mengaku itu harus mendatangkan bukti bahwa HP tadi benar-benar miliknya. Adapun saya cukup dengan menyampaikan sumpah demi Allah bahwa HP itu adalah milik saya. Kira-kira seperti itu ringkasnya. Jadi orang yang mengaku itu harus mendatangkan bukti bahwa barang itu betul-betul adalah milik dia. Sedangkan orang yang mengingkarinya harus menyatakan bersumpah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu ringkasnya, tetapi banyak hal sebetulnya yang bisa kita ambil dari hadis ini ya Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, ternyata Islam itu menjaga hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain. Menjaga
hak-hak orang lain, entah itu harta ataupun nyawa sekalipun, termasuk hak-hak yang lain selain nyawa dan harta. Artinya ketika harta kita diaku oleh orang lain, maka orang itu harus mendatangkan bukti. Salah satu buktinya adalah saksi, baik saksi ahli ataupun saksi apa biasanya gitu, saksi TKP ya, atau bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwa barang itu adalah milik dia. Adapun pemilik aslinya cukup dengan menyatakan sumpah, dan itu diselesaikan di pengadilan kalau di sini ya, atau bisa menunjuk seorang mediator dalam menyelesaikan perselisihan semacam itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Islam menjaga hak-hak orang lain. Artinya ketika hak kita itu ingin diambil oleh orang lain, Islam memberikan kita keleluasaan atau membolehkan kita untuk memperjuangkan hak kita itu yang diakui, yang akan diambil oleh orang lain. Ini penting ini. Jadi ketika hak kita ingin diambil oleh orang lain, selayaknya kita membela diri, dan ini diperintahkan dalam Islam. Bapak Ibu, jangan menyerah, tetap dipertahankan haknya masing-masing. Makanya salah satu pernah kami sampaikan, salah satu orang yang dikategorikan mati syahid adalah orang yang mati dalam membela haknya. Kata Rasulullah SAW, "Man qutila dun ahlihi fahuwa syahid." Orang yang mati karena membela keluarganya, syahid dia. Jadi katakanlah keluarganya dianiaya orang, kemudian dia bela keluarganya, bahkan nyawa sekalipun gitu ya, dia mati karena membela keluarganya, syahid dia. Kata Rasulullah lagi, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Orang yang mati karena membela hartanya, dia juga syahid. Jadi kita katakanlah di rumah di Satroni maling, apa di Satroni itu? Dipahami, dimasuki maling, kemudian dia mencuri harta benda kita, katakanlah seperti itu, maka kita layak untuk membela diri, mempertahankan diri, mengambil kembali harta yang dicuri oleh maling tersebut. Bagus seperti itu. Dan seandainya kita terbunuh ketika itu karena mungkin malingnya bawa celurit kalau orang Madura ya, bawa senjata, kemudian tuan rumahnya itu terbunuh, maka dia termasuk golongan orang yang mati syahid, karena dia mati dalam membela, mempertahankan haknya yang menjadi haknya agar tidak diambil oleh orang lain, termasuk tentunya seperti membela tanah air, katakanlah seperti itu, dari penjajah, ataupun membela tanah kita dari mafia tanah, katanya ada sekarang ini mafia tanah. Kita berkukuh mendatangkan bukti-bukti bahwa tanah tersebut misalkan adalah milik kita, itu merupakan perjuangan dan memang dianjurkan di dalam Islam mempertahankan hak-hak kita dan dilindungi oleh Islam itu. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, Islam menjaga, melindungi hak-hak kita agar tidak diambil oleh orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan redaksi hadisnya, bahwa ketika ada sengketa, ada pengakuan, ada apa lagi? Ada gugatan, maka penggugat harus mendatangkan bukti, dan yang tergugat cukup minimal menyatakan sumpahnya.
Dan nanti inilah kemudian diadu di pengadilan. Ini yang kemudian diadu di pengadilan. Mana bukti yang paling mengarah kepada kebenaran? Bukti-bukti tadi bisa berupa saksi, Bapak Ibu, atau indikasi nyata. Itu juga bisa berupa menjadi barang bukti. Misalkan Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan bukti yang berupa saksi, barang bukti yang berupa saksi di dalam Islam itu, ketika ada orang yang menuduh perempuan muslimah melakukan zina, maka orang yang menuduh ini harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Bayangkan loh, dahsyat sekali ini. Jadi ketika ada seorang menuduh perempuan muslimah, menuduh perempuan baik-baik telah melakukan perzinahan, maka si pendakwa ini, penggugat ini, penuduh ini harus mendatangkan bukti berupa apa? 4 orang saksi laki-laki, perempuan nggak bisa. Laki-laki. Apa ayatnya? Misalkan Allah sebutkan di Quran, surah An-Nisa 15 dan An-Nur ayat 4. Kata Allah, walladzina, An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Kata Allah, orang yang menuduh perempuan muslimah telah melakukan perbuatan tercela berupa perzinahan, kemudian si penuduh ini tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dari kalangan laki-laki, maka rajamlah dia, cambuklah dia dengan 80 kali cambukan. Artinya dianggap kalah dia di putusan, di pengadilan. Tuduhan dia dianggap lemah. Kenapa? Karena tidak bisa mendatangkan bukti atau saksi berupa yaitu 4 orang saksi dari kalangan laki-laki. Kenapa? An-Nur ayat 4. An-Nur ayat 4, An-Nisa ayat ke-15. Tapi ini bagi orang yang suka bersengketa, Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah orang-orang di sini kalau memang bukan haknya, tentunya jangan diaku-aku, jangan sok mengaku ya. Jadi kalau memang bukan haknya, barang itu bukan milik dia, jangan mengaku-ngaku. Jadi mendatangkan barang bukti dan bersumpah ini terjadi ketika ada orang yang orang zalim sebetulnya mengaku-ngaku barang orang lain. Barulah terjadi putusan seperti ini. Tapi tentunya orang yang baik, orang yang soleh tidak akan melakukan hal seperti ini, mengaku-ngaku hak atau barang yang dimiliki oleh orang lain. Karena bagaimanapun sekalipun kita menang, katakanlah di pengadilan, kalau barang itu bukan milik kita, tetap haram Bapak Ibu ya, tetap dosa. Karena bagaimanapun putusan pengadilan itu diputuskan atas dasar bukti-bukti yang disampaikan, bukan sepenuhnya realita yang terjadi. Saya ulangi. Karena bagaimanapun putusan pengadilan itu didasarkan kepada bukti-bukti yang disampaikan, bukan selalu sesuai dengan realitas yang terjadi. Boleh jadi putusan hakim itu tidak benar. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Bisa. Artinya katakanlah kita mengaku barang orang lain, padahal itu bukan milik kita, dan kita dimenangkan oleh pengadilan, kita dosa atau tidak? Tetap dosa lah. Walaupun kita menang di
pengadilan, Bapak Ibu. Itu perlu dipahami juga, jangan soal juga, saya menang di pengadilan. Tapi bagaimanapun barang itu bukan milik dia. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang makan orang yang bersumpah palsu atau mendatangkan bukti palsu untuk memakan harta orang lain, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Orang ini nanti di hari kiamat akan berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepada orang itu. Jadi dia bersumpah palsu ataupun mendatangkan saksi palsu, mendatangkan bukti palsu untuk menang di pengadilan dalam rangka memakan harta orang lain, maka dia nanti kelak di hari kiamat datang berjumpa dengan Allah dan Allah wa huwa alaihi ghadban, Allah murka kepada orang tersebut. Ini hati-hati juga Bapak Ibu ya. Hati-hati juga. Ya banyak contoh-contoh kasus, misalkan penggugat mendatangkan bukti dan yang tergugat bersumpah, dan kadangkala yang benar-benar barang miliknya kadang dia kalah karena tidak cukup bukti. Contoh sederhananya begini ya Bapak Ibu. Ini contohnya Abi nih. ini tahu Ustaz Ridwan ya. Ustaz Ridwan tuh punya motor Scoopy, tapi STNK-nya atas nama Pak Fauzi. Tapi uangnya yang bayar Mas Ridwan. Kalau ini disengketakan di pengadilan, yang menang siapa kira-kira? Pak Fauzi ya, atau Pak Fauzi? Kenapa? Yang lebih kuat adalah STNK atas nama Muhammad Fauzuddin Ahmad. Wih, selesai. Selesai urusan. Tetapi bagaimanapun kata Nabi tadi, orang yang memakan harta orang lain dengan sumpahnya, dengan bukti-bukti palsunya, akan berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepada orang tersebut. Benar nggak itu? Benar itu. Kalau lihat nanti di BPKB atau STNK-nya, motornya yang dipakai Muslim itu adalah miliknya Pak Fauzi. Gitu. Kalau nanti disengketakan menang, menang itu. Apalagi Masjid Tuhan nggak ada saksi ya, nggak ada bukti barang, kalah pastinya. Itu nanti bisa dibagi hasil penjualannya. Itu, iya, kalau hakimnya. Jadi itu memang bisa saja kita mengelabui hukum, bisa saja, tapi insya Allah orang-orang yang soleh, orang-orang yang iman tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Kalau yang bukan milik kita sudah tidak usah diaku. Bukan diaku ya Pak, diakui. Dan banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu rahimakumullah terkait orang yang punya barang dikalahkan. Salah satunya kisahnya Ali bin Abi Thalib, walaupun kisah ini memang dianggap dhaif oleh sebagian ulama ya. Tapi kita bisa ambil ibrahnya. Suatu ketika itu Ali jadi khalifah, ya presiden lah kalau sekarang, Amirul Mukminin ketika itu. Ketika itu beliau lewat di suatu jalan, ternyata beliau melihat baju besinya dipakai oleh orang Yahudi. Dan beliau tahu bahwa baju besi yang dipakai oleh orang Yahudi itulah milik dia, karena tahu ciri-cirinya. Gitu. Tahu ciri-cirinya. Disamperinlah orang Yahudi ini oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kayaknya ngakulah kamu, ini punya saya baju besi ini. Kata Yahudi ini, enggak, ini punya saya. Ya udah gini aja, putuskan perkara ini di pengadilan. Ternyata yang berangkat ke pengadilan adalah siapa? Presiden ternyata ya. Berangkat bersengketa dengan seorang rakyat. Bersengketa dengan seorang rakyat
kemudian dibawa ke pengadilan. Saat itu tentunya hakimnya namanya syurah namanya. Kemudian ditanya Ali bin Abi Thalib, sebetulnya hakimnya tetap akan memihak kepada Ali pada awalnya, tetapi tetap harus objektif. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara hanya gara-gara kedekatan keluarga dan semacamnya. Tidak boleh seperti itu. Walaupun sebetulnya dia tetap percaya Ali tidak akan mengakui suatu barang yang bukan miliknya, bukan haknya. Yaudah Ali begini aja, Ali gitu, datangkan bukti bahwa barang ini, baju besi ini benar-benar punyamu, benar-benar punya milikmu. Kemudian Ali mendatangkan budak beliau dan mendatangkan cucu anak beliau Hasan dan Husain. Ternyata saksi ini tidak diterima oleh hakim. Kenapa? Karena anak tidak boleh menjadi saksi gitu. Dahsyat sekali itu. Anak tidak boleh menjadi saksi. Singkat cerita, karena Ali tidak dapat mendatangkan bukti atau saksi-saksi bahwa barang itu adalah miliknya, ternyata yang dimenangkan adalah siapa? Orang Yahudi tadi ya Bapak Ibu. Yang dimenangkan adalah orang Yahudi tadi, baju besinya itu. Ini kan walaupun tetap ya putusan hakim ini benar sebetulnya, benar, karena lagi kami sampaikan barusan bahwa putusan hakim harus didasarkan kepada bukti, tetap benar itu putusannya, bukti. Walaupun realitasnya tidak seperti itu. Ini dahsyat sekali ya Pak Ibu. Ternyata ketika itu Ali kemudian kalah di persidangan seorang presiden, seorang khalifah, ternyata kalah juga dalam persidangan sengketa dengan seorang Yahudi tadi. Itu luar biasa. Ini saking adilnya hukum Islam Bapak Ibu, luar biasa itu. Tidak memandang entah kamu raja atau tidak, punya jabatan tinggi atau tidak, tetap harus sama derajatnya di hadapan hukum. Kata orang kulon itu, mana orang kulon itu? Orang barat maksudnya. Kata orang kulon itu equality before the law katanya. Persamaan di hadapan hukum katanya. Jadi di pengadilan itu harus ada equality before the law, persamaan di hadapan hukum, sama semuanya. Punya kapasitas yang sama, punya hak yang sama. Itu yang keberapa udah ya? Yang kedua, bahwa penggugat mendatangkan bukti yang tergugat minimal cukup dengan sumpah. Adapun kalau punya bukti-bukti tambahan yang lebih kuat, bisa dihadirkan juga, Pak Ibu. Termasuk juga Pak Ibu rahimakumullah, salah satu hal yang dapat dijadikan bukti itu adalah indikasi nyata. Ada kisah ini disebutkan di Syarah Arba'in Nawawi, kitabnya karangannya Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengkisahkan bahwa suatu ketika ada dua orang perempuan, satu perempuan tua, satu perempuan muda. Dia masing-masing punya anak. Kemudian main-main di Padang, bukan Padang Indonesia ya, di Padang, bukan Sumatera, di Padang. Kemudian salah satu anak itu meninggal dunia. Anak yang perempuan tua meninggal dunia. Ternyata anaknya si perempuan muda itu diaku oleh perempuan yang tua itu. Maka kemudian pertikaian ini dilaporkan kepada Nabi Daud ketika itu, yang menjadi seorang raja yang beliau punya hak untuk memutuskan perkara.
Ternyata oleh Nabi Daud alaihissalam diputuskan yang dimenangkan adalah perempuan tuanya. Kenapa? Karena menurut beliau yang muda ini masih memungkinkan punya anak lagi. Sedangkan yang tua kayaknya sudah tidak bisa punya anak lagi. Udah, udah gitu. Itu putusan beliau ya. Kemudian dua perempuan ini keluar ketemu dengan anaknya Daud. Siapa? Siapa anaknya Nabi Daud? Sulaiman gitu ya. Ini kan sama-sama alimnya, sama-sama nabi dan sama-sama alim, bukan sudah alim, cuma berilmu. Walaupun memang Allah sebutkan dalam perkara hukum itu Sulaiman memang Allah lebihkan ya. Allah lebihkan kebijaksanaan dalam menetapkan hukum. Walaupun ini ayah dan anak. Setelah itu dua perempuan ini ternyata diputuskan kembali oleh Sulaiman alaihissalam. Disampaikanlah begini dan seterusnya. Kata Sulaiman, udah gini aja, mana anaknya? Tak coba belah jadi dua katanya. Anaknya tak coba belah jadi dua. Ternyata perempuan yang tua setuju, udah silakan. Perempuan yang muda jangan gitu. Ya udahlah, gak apa, anak itu ambil buat si perempuan tua itu. Ternyata ketika itu Sulaiman tahu dan mengerti, kalaulah si perempuan tua ini benar-benar ibunya, tidak akan berani untuk mengatakan seperti itu. Ini kan luar biasa ya. Karena perempuan muda itu benar-benar ibunya, tidak apa-apalah anak itu tidak dirawat saya, yang penting anaknya selamat, hidup. Itu udah sekali itu. Ini indikasi nyata ini seperti ini. Ini indikasi ya Pak Ibu ya. Indikasi bukti ini bisa dijadikan bukti kalau sekarang biasanya saksi ahli. Kan saksi ahli itu kan dia tidak ada di TKP, cuma dia secara keilmuan dia paham. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Kan banyak sekarang psikolog jadi saksi ahli, ahli forensik bisa jadi saksi ahli dan lain semacamnya. Walaupun dia tidak ada di TKP, bisa jadi saksi ahli. Seperti kasus sianida dulu ya, apa itu? Mirna. Itu kan saksi ahlinya adalah psikolog. Betul nggak? Benar. Macam-macam lah. Ada ahli forensik barang dan lain semacamnya. Bisa jadi saksi ahli. Dan ternyata ketika itu Sulaiman bisa mendatangkan bukti yang seperti itu. Luar biasa itu. Karena betul memang secara psikologis tidak mungkin kalau dia benar-benar ibunya akan berani anak itu dibelah jadi dua. Kira-kira ibu di sini berani nggak anaknya dibelah dua ya? Separuhnya dikasih ke perempuan tua, separuhnya yang ke perempuan muda. Aduh. Malah nggak dapat semuanya. Itu. Jadi ini beberapa putusan-putusan ya Bapak Ibu di dalam kisah-kisah, dan ini bisa dibaca nanti, tadi kami sampaikan di syarahnya Syekh Al-Utsaimin di syarah hadis Al-Arba'in Nawawi. Kalau di Quran itu kisah tentang memutuskan perkara ada di surah Yusuf Bapak Ibu. Ini juga menggunakan saksi ahli. Kisahnya Nabi Yusuf ketika dituduh berzina, menggoda katanya dengan perempuan yang kata para, walaupun ini namanya diperselisihkan ya. Kata sebagian ulama ada yang menyebut Zulaikha, ada yang lain menyebut Ra'il dan semacamnya. Surah Yusuf ayat berapa? Surah Yusuf surah ke 12 ayat ke 25, 26, 27 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata istrinya raja ini, Zulaikha atau Ra'il ini, kata dia, qalat hiya rawadatni an nafsi. Dia tuh yang menggoda saya, katakanlah Zulaikha ya, kata Zulaikha ini. Dialah Yusuf yang menggoda
Saya. Qala hiya rawadatni, kata dia. Kemudian wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Kemudian datanglah saksi, kata dia, kata saksinya gini, kalau baju Yusuf, cucunya Bunur ini jadi berat jadi Nabi Yusuf ya, berat. Kalau saya jelas gak mampu ya, berat soalnya. Kalau cucunya Bunur benar-benar kisahnya seperti Nabi Yusuf, berat ya Bunur ya. Berat, bayangkan masuk dalam sumur gitu kan, dan lain masuk penjara barang gitu kan. Berat. Kata saksinya gini, kalau baju Yusuf yang robek di bagian depannya, berarti yang jujur adalah perempuan itu dan yang dusta adalah Yusuf. Lanjut, tetapi kalau seandainya yang robek adalah baju bagian belakang Yusuf, berarti yang benar Yusuf, yang salah yang perempuan itu. Kemudian lanjutan ayatnya, falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim, kata Allah itu. Setelah dilihat ternyata yang robek bagian belakang baju Nabi Yusuf. Udah satu kali ini. Kemudian kata inna kaidakunna azim, dusta kamu, kata bilang ke Zulaiha. Yang bohong itu adalah kamu, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu itu luar biasa licik, kata saksinya dan kata suaminya itu. Innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Ini putusan yang didasarkan kepada saksi ahli. Dan memang kalau dipikir-pikir benar juga ya. Kalaulah emang bagian belakang Nabi Yusuf yang robek, itu artinya Nabi Yusuf ditarik dari belakang. Nabi Yusuf lari belakang. Benar, berarti yang menggoda adalah Zulaiha sendiri, bukan Nabi Yusuf. Alhamdulillah sebetulnya ya, Nabi Yusuf itu terselamatkan dari godaan fitnah seperti itu, walaupun memang sebetulnya Allah mengisyaratkan atau menyebutkan sebetulnya Yusuf sempat apa? Tergoda, itu sempat senang juga. Kalau kita baca di ayat 23, 24-nya itu, 25, kata Allah, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Kata Allah, wa laqad hammat bihi, Zulaiha senang kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf sebetulnya juga ada ketertarikan dengan Zulaiha karena godaan itu tadi ya. Kalaulah bukan pertolongan Allah, nescaya Yusuf tidak akan selamat dari situasi yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu padahal Yusuf ketika itu, mohon maaf gitu ya, Nabi Yusuf ketika itu masih, bahasa Jawanya Joko katanya. Apa Joko dong? Tahu Joko? Ya. Tahu Joko? Perjaka, masih muda. Itu kan luar biasa sebetulnya godaannya. Tapi alhamdulillah beliau selamat. Berat, walaupun berat ya. Kalau mungkin udah tua, usia 70, 80 selamat ya biasa ya. Ini masih muda. Kalau usia 80 ngapain juga. Usia Yusuf kan masih muda. Alhamdulillah selamat. Dan ini insyaallah termasuk bagian dari orang yang dinaungi nanti ketika di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika seorang yang
mohon maaf, diajak berzina oleh perempuan yang kaya dan yang cantik dan bermartabat, kemudian faqala inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kata si laki-laki itu ya. Itu. Dahsyat kalau seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang keberapa? Masih kedua ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, dua lagi sedikit mengulang bahwa yang ketiga al-qada'u la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Bahwa putusan hakim orang yang dimenangkan oleh hakim bukan berarti benar, dan orang yang dikalahkan dalam putusan hakim bukan berarti salah pada realitasnya ya. Ini juga perlu dipahami juga ini. Sekali lagi, orang yang dimenangkan dalam putusan hakim bukan berarti salah, dan orang yang dikalahkan dalam putusan hakim bukan berarti kebalik. Gak fokus. Orang yang dimenangkan dalam putusan hakim bukan berarti benar, dan orang yang kalah dalam putusan hakim bukan berarti salah pada tingkatan realitas. Tidak harus seperti itu. Dan banyak kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu. Karena bagaimanapun dunia adalah keadilan, di dunia itu ada nisbinya juga, banyak relatifnya Bapak Ibu. Banyak relatifnya. Tetapi ketika di akhirat kita masuk ke MA-nya Allah, Mahkamah Agungnya Allah, tidak ada kecurangan. Semua diputus dengan seadil-adilnya. Kalau seorang kan diputus sudah sah, banding, setelah banding ke apa? Kasasi dan seterusnya. Dan itu untuk apa? Untuk untuk mempertahankan hak-hak kita. Tapi tetap saja kadang-kala sekalipun perkara itu sudah ada di tingkat Mahkamah Agung ya, tetap kadang-kala putusannya masih salah, kadang-kala seperti itu. Yang namanya putusan manusia. Tetapi nanti ketika udah MA, apa itu? Mahkamah Allah ya. Udah mahkamahnya Allah, tidak ada lagi kecurangan. Yang ada adalah putusan adil dan bijaksana. Terkuaklah semua, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang terakhir rahimakumullah, yang keempat, bahwa di antara tiga hakim, yang satu masuk surga, dua di neraka, kata Nabi ini. Jadi ada tiga hakim, yang satu masuk surga, yang dua masuk neraka. Jadi memang berat ya jadi hakim itu. Kalau mungkin hakim di pengadilan agama lebih mudah ya, Bi ya. Kasus perdata lebih mudah. Tapi kalau kasus hakim di pidana itu berat memang. Lebih berat ya. Kasus zina ya. Itu lebih berat. Kalau cuma di urusan waris, urusan apa gitu, pernikahan, cerai itu ya gak ada tekanan ya, gak begitu banyak tekanan. Tapi kasus perdata. Tapi ketika kasus pidana, hakim itu akan berpotensi akan banyak tekanan kanan kiri, depan belakang, atas bawah, dan seterusnya. Makanya kata Rasulullah SAW, di antara tiga hakim, satu di surga, duanya di neraka. Kata Rasulullah SAW, al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada tiga tipe.
Wahidun fil jannah wa thnani finnar. Satu di surga, duanya di neraka. Fa ammal ladzi fil jannah, adapun hakim yang akan masuk surga ialah hakim arafal haqqa faqada bihi, ialah hakim yang tahu mana yang benar dan dia putuskan yang benar. Putuskan atas dasar kebenaran. Itu masuk surga. Yang masuk neraka siapa kata Rasulullah? Rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi, ialah orang yang tahu kebenaran tapi yang dia putuskan melenceng dari kebenaran. Ya, banyak macam lah, entah ada suap, ada tekanan, keluarganya mungkin ditekan, diancam dan seterusnya. Dia kemudian memutuskan perkara tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada, melenceng dari apa yang dia ketahui dan yang dia dengar. Dan berat ya Bapak Ibu ya, berat. Kemudian yang ketiga adalah hakim yang memutuskan atas dasar kebodohan. Wes gak mau tahu dia, pokoknya biar cepat selesai putuskan gitu. Gak mau tahu, penting cepat selesai, dia putuskan perkara itu. Itu salah satu orang yang akan masuk, hakim yang akan masuk neraka. Dia karena nggak tahu, tapi nggak tahu kenapa kok dia diangkat hakim, malah nggak tahu ya. Bisa jadi juga. Tapi memang salah satu doa yang sering kita panjatkan Bapak Ibu, kata Rasulullah doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Bapak Ibu ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar dan berikanlah aku kekuatan untuk menyampaikan, menyuarakan yang benar itu adalah benar. Ya karena kadang-kala hakim tahu yang benar itu dia gitu ya, tapi dianggap, dikatakan salah karena takut, banyak tekanan dan seterusnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa arinal batila batila warzuqna tinaba, dan perlihatkanlah kepada kami itu yang salah adalah salah dan berikan kekuatan kepada kami untuk menyatakan bahwa yang salah itu adalah salah. Ini butuh keberanian Bapak Ibu ya. Butuh keberanian. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Pada intinya kita tidak perlu juga bersengketa dengan orang lain atau mengaku-ngaku hak orang lain gitu ya. Digugat seolah-olah itu milik kita. Kalau itu dilakukan, boleh jadi kita nanti ketika berjumpa dengan Allah, Allah murka kepada kita karena kita mengambil hak orang lain. Cukup mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.